Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Hari ini saya doakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitu juga seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin-pemimpin bangsa. Karena kita juga berdoa semua pekerjaan dan kegiatan yang akan kita lakukan akan berjalan lancar dan sukses. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah bagaimana cara memanipulasi media tanam dan zat pengatur tumbuh untuk mendukung pertumbuhan tongkol yang banyak dan besar pada tanaman jagung, yang merupakan tindak lanjut dari video kami sebelumnya, yaitu bagaimana merekayasa teknis budidaya tanaman jagung agar bertongkol banyak dengan cara memaksimalkan fungsi akar nafas dan penambahan zat pengatur tumbuh. Nah, ini adalah lanjutannya sehingga proses budidaya tanaman jagung kita yang akan membuat tanaman jagung itu mempunyai tongkol yang lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan semuanya besar. Untuk itu, inilah dia cara memanipulasi media tanam dan zat pengatur tumbuh untuk mendukung pertumbuhan tongkol yang banyak dan besar pada tanaman jagung. Manipulasi media tanam dan zat pengatur tumbuh untuk mendukung pertumbuhan tongkol yang banyak dan besar pada tanaman jagung. Kebutuhan akan jagung yang terus meningkat mendorong usaha untuk memperbaiki teknis budidaya tanaman jagung yang inovatif, adaptif, dan komprehensif. Merujuk video kami sebelumnya, yaitu merekayasa teknis budidaya tanaman jagung agar bertongkol banyak dengan cara memaksimalkan fungsi akar nafas dan penambahan zat pengatur tumbuh. Yaitu A. Pemilihan benih. Disarankan menggunakan benih yang khusus, yaitu benih untuk HTR, High Tropical Rainfed, misalnya NK tangguh. B. Perlakuan benih, atau seed treatment. Selain penggunaan pestisida yang disarankan untuk benih, diberikan tambahan perlakuan berupa perendaman pada ZPT, misalnya air ekstrak bawang merah, 3 jam sebelum penanaman. C. Pembumbunan. Pembumbunan dilakukan minimal 4 kali, di mana setiap waktu pembumbunan adalah menutup satu akar tunjang. Kalau dilakukan 4 kali, berarti akan ada 4-6 tongkol yang dipelihara. Lakukan secara detail dan hati-hati. D. Penyemprotan ZPT dan pupuk daun. ZPT yang digunakan bisa dibuat sendiri, misalnya air ekstrak dari daun lamtoro atau daun petai China. Juga bisa menggunakan ZPT yang sudah jadi, misalnya Atonic dan Gipgro. Dosis sesuai anjuran di kemasan. Dilakukan dalam rangkaian perawatan tanaman dan untuk memaksimalkan tongkol sehingga maksimal dan bisa besar saat dipanen. Sedangkan pupuk daun bisa dipilih sesuai keinginan, yaitu yang mengandung hara lengkap. E. Penggunaan jarak tanam renggang, yaitu memberikan kesempatan bagi tanaman untuk memaksimal semua ketiak daun untuk mengeluarkan tongkil. Selanjutnya, untuk mendukung keberhasil rekayasa tersebut, maka kita harus bisa memanipulasi media tanam, sehingga proses pertumbuhan tanaman bisa maksimal sesuai harapan. Kesuburan tanah merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya seperti kimia, biologi, dan fisik. Secara umum, banyak yang menduga kesuburan tanah sama dengan kesehatan tanah. Padahal berbeda, karena kesehatan tanah lebih diartikan sebagai kondisi tanah yang mendukung dan menjamin tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan berbagai aspek. Kesuburan tanah meliputi pH tanah, yaitu cenderung netral, memiliki tekstur lempung yang berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tidak mudah terbawa oleh air. Cocok untuk berbagai tanaman, warna tanah coklat kehitaman, dan mengandung unsur mineral. Sedangkan, zat pengatur tumbuh, atau ZPT, adalah senyawa organik alami, atau sintetis yang mempromosikan, menghambat atau memodifikasi pertumbuhan secara kualitatif, dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh, berperan penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman. Berdasarkan hal tersebut maka, teknis untuk manipulasi media tanam, dan zat pengatur tumbuh, untuk mendukung pertumbuhan, tongkol yang banyak dan besar pada tanaman jagung.
adalah A. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, yaitu mengolah tanah dengan 2 kali pembajakan. Setelah dibajak singkal, tanah diratakan dengan garu sehingga rata dan menghilangkan area yang berpotensi menjadi sumber inokulum patogen dan menjadikan tanah gembur sehingga baik bagi pertumbuhan akar. B. Pemakaian kapur dolomit, yaitu menggunakan kapur dolomit setelah tanah diolah. Gunanya untuk menaikkan pH tanah mendekati netral, agar hara yang ada di dalam tanah menjadi tersedia bagi akar tanaman, selain untuk menekan perkembangan patogen tular tanah. C. Penggunaan pupuk kandang atau kompos, yaitu pada saat pengolahan tanah, selain untuk memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah, juga untuk menyediakan bahan organik di dalam tanah bagi tanaman. D. Penyemprotan zat pengatur tumbuh atau ZPT, yaitu penyemprotan ZPT ke lokasi penanaman, pada 1 minggu sampai 10 hari setelah tanah diolah. Boleh menggunakan ZPT yang sudah jadi, terutama yang mengandung auksin dan gibrelin. Atau menggunakan ZPT alami, yaitu air kencing kambing, atau air kelapa tua. Dosis yang direkomendasikan adalah, untuk air kencing kambing atau air kelapa tua, adalah 1 liter ZPT dalam 15 atau 16 liter sprayer. Dalam 1 hektar dilakukan untuk 7 tangki sprayer, maka dosisnya adalah 7 liter ZPT untuk 1 hektar. Sedangkan dosis ZPT yang sudah jadi, mengikuti saran penggunaan pada kemasan. Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kami berharap bisa menambah wawasan kita bersama, dan kita sama-sama mencoba manipulasi ini dan rekayasa yang kita ajukan, sehingga teknologi pertanian akan bermanfaat dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, sehingga hasilnya akan maksimal. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.